baik di mata sang ibu belum tentu baik untuk sang anak. Sebab perjodohan dengan orang yang salah bisa mengubah harapan menjadi penyesalan. Ya ibu tetap mau kamu ngejalanin perjodohan ini. Karena kan kamu tahu sendiri, keluarganya Angga sudah banyak membantu almarhum bapak kamu. Ini tehnya. Lama banget sih. Teh apaan ini? Pahit kayak hidup kamu tau nggak? Aku mau pernikahan kita yang sederhana aja, Mas. Saya yang mewah-mewahan. Asal kamu tahu ya, keluargaku itu nggak bakal jatuh miskin sampai 7 turunan tau nggak? Aku tuh udah nggak mau debat ya sama kamu. Ini kamu kepinggirin deh mobil kamu, aku mau turun aja di sini. Enggak, aku nggak bakal turunin kamu. Mas, kawan. Enggak, gue bilang enggak. Turunin aku sekarang, Mas. Mas, bahaya, Mas. Kalau kecelakaan gimana? Enggak, aku nggak bakal turunin kamu. Ibu Tuti sekali lagi terima kasih sudah bersedia untuk membagikan kisahnya. Mungkin bisa dimulai dari awal Ibu. Bagaimana semua ini terjadi? Semuanya berawal dari saya menjodohkan anak saya dengan saudara almarhum suami saya yang bernama Angga. Bu, kalau saya boleh tahu Bu, apa alasannya Ibu mau menjodohkan putri Ibu dengan si Angga ini? Karena saya nggak enak sama keluarganya Angga, Mbak. Semasa almarhum hidup, dia berhutang budi banyak sama keluarga Angga. Maka untuk membalas kebaikannya, ibunya Angga meminta saya untuk menjodohkan Lina dengan Angga, Mbak. Kemana sih, Lin? Angkat dong teleponnya. Aku harus cepet-cepet sampai rumah. Aku nggak mau lagi berurusan sama orang stres itu. Udah jam segini. Kok kamu masih belum pulang juga? Lina. Iya, sebentar Ibu buka pintunya. Bu, bukain pintunya, Bu. Ini bisa tunggu sini. Ibu! Cepetan bukain pintunya, Bu. Ibu! Bu, bukain, Bu! Bu! Ibu, bukain pintunya. Ibu cepetan, Bu, bukain pintunya, Bu. Kamu kenapa, Lin? Kamu takut ya sama aku? Kok muka kamu tuh panik banget sih? Kamu gak suka ya ketemu sama aku? Ada apa sih, Lin? Kok kamu gedor-gedor pintu segala? Terus ini kenapa nih? Kok kamu malah ngumpet di belakang Ibu? Hah? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Angga. Iya, Bu. Lina, kamu tuh kenapa sih? Kok kayak ketakutan gini? Kalian ada masalah ya? Enggak kok, Bu. Kita berdua gak ada masalah. Biasalah, namanya juga orang pacaran. Jauh banget bohong ini orang. Udahlah, Lin. Kamu gak usah ketakutan kayak gini. Orang pacaran memang harus saling mengerti. Apalagi kan kalian sebentar lagi mau nikah. Enggak, Bu. Aku nggak mau nikah sama dia. Kenapa? Maafin aku ya, Lin. Aku janji gak bakal ngulangin kesalahanku lagi. Aku harap perjodohan kita ini gak akan kamu batalin ya. Dan aku gak bakal marah-marah lagi sama kamu. Oh, lihat tuh. Angga udah minta maaf dengan tulus. Kamu maafin dia ya. Bu, dia itu udah mempermalukan aku di depan umum. Dia udah kasarin aku dan maki-maki aku di depan banyak orang, Bu. Lin,
Aku kasarin kamu karena aku nggak suka ngelihat kamu tuh berduaan sama cowok di luar sana, Lin. Mas, kan aku tuh udah bilang sama kamu, dia itu rekan kerja aku. Masa aku harus anggurin dia kayak gitu aja, nggak aku ajak ngobrol? Kayak enak dong aku, Mas. Tapi Angga ada benernya juga, Lin. Dia ini kan calon suami kamu. Seharusnya kamu tuh jangan terlalu ramah sama laki-laki selain Angga. Lin, aku minta maaf ya, Lin. Aku janji aku nggak akan ngulangin itu lagi, Lin. Please, maafin aku, Lin. Nah, udahlah dimaafin. Kasihan loh Angga sampai bersimpuh begitu. Maafin Angga ya, Lin. Ya udah aku maafin. Jadi waktu itu, anak ibu ketakutan dengan calon suaminya sendiri, Bu. Ya Mbak, waktu itu ada sedikit masalah. Tapi Angga udah minta maaf dan tak akan mengulanginya lagi, Mbak. Tapi Bu, apakah Angga benar-benar menepati janjinya kepada anak ibu? Enggak, Mbak. Enggak sama sekali. Bodohnya saya, Mbak, mempercayai omongan Angga. Tapi pada kenyataannya, padahal Angga yang menyakiti anak saya di rumah saya sendiri, Bu. Mbak. Ini Bu, silakan. Yang sabar ya Bu. Mas, ini tehnya. Lama banget sih. Kamu kenapa, Mas? Teh apaan ini? Pahit kayak hidup kamu, tau nggak? Kamu tuh ikhlas nggak sih sebenarnya? Ikhlas kok, Mas, ikhlas. Kalau kamu ikhlas, kenapa teh ini pahit? Kamu kan tahu aku nggak suka teh pahit. Maaf ya, Mas. Aku tadi udah pakein 2 sendok teh kok gulanya. Allah. Gak usah banyak alasan kamu. Aku tahu ya, kamu ngasih gula sedikit kan di teh aku. Kamu mau ngerjain aku kan? Enggak kok, Mas, enggak. Ah, Pak. Ah, sakit, Mas. Tega ya kamu. Aku kira kamu udah berubah. Tapi kamu masih aja kasar. Elin, dengerin aku ya. Aku nggak akan kasar kalau kamu bisa bikinin aku teh yang benar. Ngerti? Hah? Ngerti nggak? Lina? Lina, kamu kenapa kok? Maafin aku ya sayang. Ada yang sakit? Enggak Bu, tadi aku nggak sengaja numpain teh di tangan Lina. Kamu lupa kan sayang? Ini tehnya biar ibu taruh di belakang aja. Nggak usah Bu, nggak usah. Biar saya aja. Udah nggak apa-apa, ibu juga mau ke belakang kok, mau ke dapur. Ya. Yaudah Bu, makasih ya Bu. Jadi nggak enak Bu. Tega ya kamu, Mas. Aku nggak nyangka kamu ngelakuin hal semanipulatif ini. Berarti aku ini calon idaman ibu kamu. Buktinya ibu kamu tuh selalu percaya sama aku. Ngapain lagi sih, Mas? Sakit, Mas. Mas, lepasin. Mas, lepasin atau aku bakalan aduin ke ibu dan ceritain semuanya. Yes! Aku cuman pengen kamu temenin aku keluar. Bisa nggak? Gak bisa. Aku mau bantuin ibu ke dapur. Aku harus gimana ya? Aku mau curhat sama ibu. Kalau Mas Angga itu nggak layak jadi suami aku. Tapi bibir aku kayak ada yang nahan. Susah banget mau ngomong. Bu,
Lina, kamu kenapa? Kok kamu kayak banyak pikiran gitu? Ada yang mau diomongin sama ibu? Loh, kok malah diem? Kenapa sih, Lin? Apa yang mau diomongin sama ibu? Udah ngomong aja. Bu, kalau misalnya aku nggak jadi nikah sama Mas Angga, Ibu marah nggak sama aku? Kamu kenapa nanya kayak gitu? Emangnya kamu disakitin lagi sama Angga? Kalau kamu mau tahu jawaban ibu, ya ibu tetap mau kamu ngejalanin perjodohan ini. Karena kan kamu tahu sendiri, keluarganya Angga sudah banyak membantu almarhum bapak kamu. Hanya perjodohan kalian yang bisa membayar hutang budi keluarga kita sama keluarga Angga. Berarti aku akan selamanya terjebak dalam hubungan toksik bersama Mas Angga. Emangnya kamu gak mau nikah sama Angga? Mau kok. Jujur, Mbak, saya kaget ketika anak saya bertanya seperti itu. Apalagi saya lebih kaget lagi, Mbak, ketika saya melihat wajah anak saya yang begitu tertekan, Mbak. Iya, Bu. Ibu manapun pasti akan panik melihat hal itu. Tapi mungkin anak ibu tuh nggak enak, dia nggak berani menanyakan hal itu langsung kepada ibu. Iya, Mbak, anak saya emang nggak enakan. Lalu, Bu, apa yang terjadi setelah itu? Akhirnya anak saya masih melanjutkan pertunangannya sama Angga. Pada suatu malam, saya melihat suatu kejadian yang bikin saya shock, Mbak. Apa, Ibu? Apa yang Ibu lihat? Mudah-mudahan Ibu udah tidur. Aku nggak mau Ibu ngelihat kondisi aku yang kayak gini. Lina, kamu udah pulang? Ya udah, Bu. Kamu tuh kenapa sih? Kok nunduk terus? Gak apa-apa kok, Bu. Ibu jadi penasaran. Seperti ada yang kamu tutupin. Astagfirullahaladzim. Kenapa muka kamu memar kayak gini, Nak? Ini perbuatan siapa? Aku tadi cuma kejeduk pintu aja kok, Bu. Ibu nggak percaya. Pasti kamu bohong. Pasti Angga kan yang melakukan ini. Iya kan? Elin, aku mau ya pernikahan kita itu yang mewah dan aku mau nikah di gedung. Ngundang 500 orang. Kamu yakin, Mas? Itu biayanya nggak sedikit loh, Mas. Terus kamu mau pernikahan yang kayak gimana? Aku mau pernikahan kita yang sederhana aja, Mas. Saya mewah-mewahan. Lebih baik uangnya kita tabung untuk hidup kita setelah nikah nanti. Kamu pikir keluarga aku itu bakal jatuh miskin gitu kan? Kalau kita nikah di tempat yang mewah, iya? Bukan gitu maksud aku, Mas. Maksud aku... Asal kamu tahu ya, keluarga aku itu nggak bakal jatuh miskin sampai 7 turunan, tau nggak? Kamu ingin nggak utang ayah kamu itu segunung? Siapa yang bayar? Keluarga aku. Apalagi cuma ngundang 500 orang, kecil tau nggak? Aku kan cuma jawab pertanyaan kamu. Kenapa kamu malah bawa-bawa almarhum papa aku? Seakan-akan jawaban kamu tuh meremehkan aku, tau nggak? Aku tuh udah nggak mau debat ya sama kamu. Ini kamu kepinggirin deh mobil kamu, aku mau turun di sini. Enggak, aku nggak bakal turunin. Mas pelan-pelan. Enggak, Mas, enggak. berhenti. Gue bilang enggak.
Mas, aku mau turun aja, Mas. Enggak. Mas, bahaya, Mas. Kalau kecelakaan gimana? Enggak, aku gak bakal turunin kamu. Cerewet banget sih lu jadi orang. Mas, Diam. turunin aku sekarang, Mas. Ini akibatnya cewek kayak lo itu sialan tau gak? Mas, sakit, Mas. Diam lo. Sini. Jangan kurang ajar lu tau gak? Lu mau bunuh gue, ah? Iya. Rasain deh. Aku nggak bermaksud buat nyakitin kamu, Mas. Gue gak akan maafin lu sebelum lu mati di tangan gue, tau gak? Selama ini aku diem ya. Tapi kali ini aku nggak bakalan diem. Ah! Kurang ajar, Len! Len! Sini lo. Ah! Berhenti lo! Ngapain lo mukulin cewek? Ah? Ada apa nih, Mbak? Kok si Mas ini bisa mukulin Mbak sih? Lu gak usah ikut campur dengan masalah orang ya? Ini rumah tangga gue! Dia selingkuh! Enggak, Pak. Dia bukan suami saya. Saya juga bukan istri dia. Kami cuma pacaran, Pak. Dia mukulin saya karena dia mau bunuh saya. Oh, jadi lo bohongin kita? Berani ngayalah sama perempuan? Ah, sini lo! Ya Allah. Kenapa sih Angga berbuat sekejam itu sama kamu? Ibu gak akan ngebiarin Angga menyakiti kamu lagi. Sadar atau tidak kau lakukan itu, kau lukai cinta setiaku. Astaga, berarti benar dong Ibu. Anak Ibu itu disakiti oleh calon suaminya. Iya, Mbak. Lalu apa yang Ibu lakukan? Apa yang Ibu lakukan setelah mendapati bukti kekerasan yang dilakukan oleh calon menantu Ibu sendiri? Akhirnya saya memutuskan perjodohan Angga dan Lina. Karena saya tidak mau anak saya babak belur lagi, Mbak. Begitu, Bu. Iya. Lalu bagaimana dengan calon menantu, dengan calon besan Ibu? Apakah mereka mau menerima Ibu membatalkan perjodohan itu? Mereka tidak sama sekali tidak menerima, Mbak. Apalagi calon besan saya malah besar sama saya, Mbak. Saya minta Mbak sama anak Mbak datang ke sini. Karena saya sudah memutuskan. Perjodohan Lina sama Angga dibatalkan. Emang ada masalah apa? Kenapa perjodohan kedua anak kita dibatalkan? Ini loh, anak saya sampai memar kayak gini. Karena ulah siapa? Karena ulah anak Mbak. Baru pacaran aja udah bikin terluka. Gimana kalau udah nikah? Saya nggak terima ya kalau perjodohan kedua anak kita dibatalkan. Saya udah bilang sama semua orang kalau Angga sama Lina itu mau menikah. Kata ibu saya benar. Kalau saya gagal nikah sama Lina, saya akan malu, Bu. Lin, tolong ya, jangan batalin perjodohan kita. Oh ya, Lin, aku mau minta maaf ya sama kamu. Selama ini aku udah keterlaluan sama kamu. Tapi aku nggak ada bermaksud untuk nyakitin kamu. Aku mohon sama kamu, maafin aku. Aku janji kok, aku nggak bakal kasar lagi sama kamu. Jadi tolong, jangan batalin pernikahan kita ya. Enggak. Perjodohan ini tetap harus dibatalkan. Kamu juga dulu kan pernah janji sama saya. Kalau kamu akan jaga Lina. Tapi mana buktinya? Kamu ingkar janji sama diri kamu sendiri. Saya memang udah pernah berjanji sama Lina, Bu. Dan saya udah mengingkari, Bu.
Tapi saya berani bersumpah mati, Bu. Saya nggak akan kasar lagi sama Lina. Aku mohon ya, Bu. Jangan batalin pernikahan ini aku sama Lina. Ya, Lin. Aku minta maaf ya. Maaf ya Mas. Aku nggak bisa. Aku nggak mau terima permohonan kamu. Dan aku nggak mau balik lagi sama kamu. Selama ini, aku udah berusaha sabar banget sama kamu. Aku diem aja waktu kamu maki-maki aku di depan umum. Aku nggak protes waktu kamu ingkar janji kamu. Dan aku juga nggak ngelawan waktu kamu nyakitin aku, Mas. Tapi aku nggak terima waktu kamu hina-hina ayah aku, almarhum ayah aku. Kesabaran aku udah habis, Mas. Perjodohan ini selesai sampai di sini. Silakan kamu keluar dari rumah ini karena aku nggak mau lagi ngelihat kamu. Oke, kalau memang kalian bersikeras untuk membatalkan perjodohan ini, saya setuju. Kalau bukan karena suami kamu yang punya hutang budi sama keluarga saya nggak sudi punya besan miskin kayak kamu. Mbak, tenang ya Mbak. Saya pasti akan membayar semua hutang budi almarhum suami saya. Dan Mbak nggak perlu deket sama keluarga kita yang miskin. Ayo Mbak, kita pulang. Enggak, Ma. Enggak. Aku mau ngobrol dulu sebentar sama Lina. Enggak. Ayo, masih banyak di luaran sana yang lebih cantik dari Lina. Ngapain sih kita ngejatuhin harga diri kita di sini? Ayo cepetan. Lina, maafin Ibu ya. Semua ini gara-gara Ibu. Seharusnya Ibu tidak memaksakan kamu untuk melakukan perjodohan ini, untuk membayar hutang budi almarhum ayah kamu, Nak. Kau lukai cinta setia. Ibu jangan ngomong kayak gitu. Semua hinaan dan siksaan yang aku dapat itu bukan salah Ibu. Semua salah aku, Bu. Tapi tetap aja Ibu salah, Lin. Seharusnya Ibu sadar kalau enggak itu bukan laki-laki yang baik buat kamu. Tapi Ibu nggak tega melihat kamu nangis gara-gara dia. Aku nangis bukan gara-gara Mas Angga kok, Bu. Justru aku lega, Bu. Karena aku udah terlepas dari hubungan toksik itu. Sekarang, aku bisa bahagia berdua lagi sama dia. Ya, Nak. Kita bahagia berdua ya. Suara apaan tuh? Siapa sih? Seperti ada yang lempar sesuatu. Astagfirullahaladzim. Bau telur busuk. Ketika saya keluar rumah, Mbak, saya sudah melihat kaca jendela saya penuh dengan pecahan tomat dan telur busuk. Saya sama anak saya sampai mual-mual. Astaga, Ibu. Dan saya menemukan sebuah kotak, Mbak. Sebuah kotak
Iya. Apa isinya, Ibu? Itu kotak apaan? Ibu juga nggak tahu. Aku buka ya, Bu. Awas hati-hati, Lin. Ternyata isinya nasi sama belatung, Mbak. Astagfirullah, nasi sama belatung. Iya, Mbak. Kok sampai segitu terornya, Ibu? Saya juga tidak tahu, Mbak. Tapi apakah pada saat itu Ibu yakin atau Ibu tahu siapa pelaku teror itu? Saya yakin kalau yang melakukan ini Angga dan mamahnya. Karena saya telah memutuskan perjodohan Angga dan Lina, Mbak. Iya, Bu. Dugaan Ibu sangat masuk akal. Lalu, Bu, apa yang terjadi setelah teror itu? Bukan hanya rumah aja, tetapi Lina diteror dan terus diganggu, Mbak. Perasaan aku kok kayak nggak enak ya. Kayak ada yang ngikutin. Pak, agak ngebut ya. Saya takut kesiangan. Ya, Pak. Orang itu maunya apa sih? Kenapa dari tadi dia mepet terus ke ojek? Pak, minggir, Pak. Sakit nggak, Lin? Enggak kok, Bu. Cuma perih aja sedikit. Kamu nggak tahu siapa pengendara motor itu? Nggak tahu, Bu. Orangnya pakai baju hitam-hitam. Mukanya juga ketutup. Jadi aku nggak ngeliat. Ibu curiga. Jangan-jangan ini Angga. Jangan-jangan dia yang mau nabrak kamu. Ibu mau kemana? Ibu mau ke rumahnya Angga. Ibu nggak akan ngebiarin dia nabrak kamu. Jangan, Bu. Aku takut kalau ibu ke sana bakal terjadi sesuatu sama ibu. Aku khawatir, Bu. Kamu nggak usah khawatir. Nggak akan terjadi apa-apa sama ibu. Ibu ingin menghentikan semua teror ini. Jangan, Bu. Kita nggak punya bukti kalau selama ini kita diteror tuh ulah mereka. Aku khawatir kalau ibu ke sana, mereka yang ada malah memfitnah ibu karena kita nggak punya bukti yang jelas. Ibu paham maksud kamu. Walaupun kita nggak punya bukti yang jelas, tapi ibu yakin ini semua ulahnya Angga. Iya, Bu. Tapi Lina mohon ibu sabar dulu ya. Kita kumpulin dulu bukti-buktinya. Baru kita ke sana. Aku khawatir kalau nanti malah jadi ibu dituntut gara-gara kita nggak punya bukti yang jelas. Ibu nggak takut dituntut. Ibu malah lebih takut kalau kamu sampai kenapa-napa. Aku bisa jaga diri aku baik-baik kok, Bu. Jadi aku mohon ya, Bu. Ibu jangan ke rumah Mas Angga dulu ya. Ya udah. Tapi ibu minta dalam beberapa hari ini kamu lebih baik nggak usah kerja. Iya, Bu. Nanti aku biar minta cuti ke HRD ya. Sekali lagi maafin ibu ya. Kamu jadi celaka karena ibu. Udah, ibu nggak usah minta maaf. Ini semua bukan salah ibu kok. Aku malah seneng karena ibu udah obatin luka aku. Karena saya tidak mau terjadi sesuatu sama anak saya, Mbak. Saya memutuskan untuk pergi ke Bandung, tinggal bersama ibu saya. Iya, Bu. Lalu bagaimana kondisi Ibu dan anak Ibu setelah mengungsi ke Bandung, Bu? Apakah bisa kembali tenang seperti semula? Sayangnya enggak, Mbak.
Awalnya juga saya berpikiran sama seperti Mbak. Hidup saya dan anak saya bakal tenang. Loh memangnya apa yang terjadi, Bu? Ada kejadian apa setelah ibu dan anak ibu pindah ke Bandung? Ternyata saya masih diteror dan anak saya masih diganggu, Mbak. Kamu kenapa sih? Ibu perhatiin tuh kamu senyum terus. Kamu seneng ya tinggal di Bandung? Iya Bu, aku tuh kangen deh sama suasana Bandung. Udah lama juga kan kita nggak kesini. Akhirnya sekarang kita bisa tinggal di sini. Ya, tapi kita tinggal di sini itu untuk sementara aja. Sampai kamu sama ibu benar-benar aman. Dan kamu juga benar-benar aman dari ancaman yang bisa membahayakan kamu. Iya Bu, Lina ngerti. Dari Angga. Langsung matiin. Ini nelfon lagi. Angga, denger ya. Kamu harus lupakan Lina. Lina itu udah bukan pacar kamu lagi. Dan satu lagi, kamu jangan pernah ancam anak saya. Atau saya laporkan kamu ke kantor polisi. Nina, handphone kamu lebih baik dimatiin aja. Supaya Angga nggak bisa telepon kamu lagi. Dan mulai besok, kamu harus ganti nomor. Iya Bu. Yaudah ayo kita cepat ke rumah nenek. Yuk. Teleponnya dimatiin lagi. Tapi nggak masalah. Toh gue udah ada deket sama dia. Sebenarnya aku seneng waktu aku tahu mau dijodohin sama kamu, Mas Angga. Aku pikir kamu pria yang baik seperti ayahku. Tapi ternyata kamu jahat. Kamu manipulatif. Kamu bahkan tega nyakitin aku sampai aku babak belur. Gimana aku bisa bertahan mencintai kamu, Mas? Kalau kamu lebih banyak menyakiti aku daripada mencintai aku. Kamu harus lupakan Lina. Lina itu udah bukan pacar kamu lagi. Dan satu lagi, kamu jangan pernah ancam anak saya. Atau saya laporkan kamu ke kantor polisi. Ibu nggak boleh lihat aku sedih. Aku nggak mau bikin ibu khawatir. Angga nyusul ke Bandung, Bu. Ya Mbak, ternyata dia mengikuti kami Mbak. Dan meminta Lina untuk kembali sama dia Mbak. Lalu bagaimana, Bu? Lina nggak mau dong balik sama dia? Mas Angga, kamu ngapain sih kesini? Dan pergi ya. Aku kesini bukan mau nyakitin kamu kok. Justru aku kesini mau minta maaf sama kamu. Karena aku selama ini udah banyak salah sama kamu. Aku janji aku gak bakal nyakitin kamu lagi. Maafin aku ya, Lin. Kamu mau kan balikan sama aku? Enggak, Mas. Aku gak bisa. Aku gak mau lagi balikan sama kamu. Lin. Please. Maafin aku, Lin. Aku selama ini udah merasa bersalah sama kamu. Please, maafin aku. Jujur aku gak bisa hidup tanpa kamu, Lin. Kamu mau kan balikan sama aku?
Aku tahu. Kamu nangis karena kamu masih cinta dan sayang sama aku. Jadi, kamu mau kan balikan sama aku? Maaf, aku nggak bisa, Mas. Oke. Kalau kamu nggak mau balikan sama aku, lebih baik aku bunuh diri aja. Mas, enggak. Mas. Lepasin aku, Lin. Mas, jangan bunuh Lepasin diri. aku. Mas, itu bukan perbuatan yang baik, Mas. Buat apa aku hidup tanpa kamu, Lin? Lepasin aku, Lin. Enggak, Mas. Aku mau. Lepasin aku, Lin. Enggak, Mas. Mas, oke. Mas, dengerin aku dulu. Mas. Oke. Aku mau balikan sama kamu. Akhirnya, Lina mau kembali sama Angga. Dia diancam kalau dia nggak mau balik lagi, Angga mau bunuh diri. Dan ibu sendiri bagaimana? Apakah ibu setuju dengan keputusan itu? Saya tidak setuju, Mbak. Andai waktu bisa diputar, Mbak, saya akan menghalangi perjodohan itu, Mbak. Karena kamu suka suasana Bandung, makanya aku bikinin rumah buat anak-anak kita di sini. Lin, kamu kenapa diem aja? Kamu terpaksa ya balikan sama aku? Enggak, Mas. Jangan bohong. Aku tahu kok. Kamu berat kan untuk menerima aku lagi. Jadi kamu terpaksa cinta sama aku. Aku pikir kamu tulus untuk balikan sama aku. Tapi ternyata enggak. Maafin aku, Mas. Tapi aku udah gak cinta lagi sama kamu. Perasaan itu udah hilang. Angga, mau ngapain itu anak ketemu sama Lina? Mungkin akan lebih baik kalau kita cuma jadi saudara aja. Kita emang saudara jauh kan? Lina! Kamu ngapain sih? Malah nyamperin ke sini? Kan saya udah pernah bilang, jangan pernah kamu deketin anak saya lagi. Lebih baik kamu lupakan aja, Lina. Oh, kamu masih mau neror anak saya ya? Makanya kamu samperin ke sini. Ibu, sabar Bu. Nanti kalau tensi Ibu naik lagi gimana? Ibu nggak peduli sama tensi ibu. Ibu nggak bisa tenang kalau dia masih ada di sini. Lebih baik kamu pergi sekarang. Ayo pergi. Ibu. Mau saya laporkan ke polisi. Ibu, sabar Bu. Aku nggak diapa-apain kok sama Mas Angga. Sekarang dia nggak nyakitin kamu. Nanti dia nyakitin kamu itu lebih nyakitin dan lebih parah lagi. Ayo kita pergi. Ternyata Angga nggak menyerah, Mbak, untuk mendapatkan Lina. Memangnya apa lagi yang dia lakukan, Ibu? Waktu saya pulang dari warung, saya tidak menemukan Lina, Mbak. Lina hilang. Lina nggak ada.
Aku nggak bisa biarin mereka kejar aku. Sakit. Kawan, aku harus sembunyi. Mudah-mudahan orang itu nggak nemuin aku di sini. Lina. Kemana sih dia? Masa buang sampah aja lama banget? Lina? Lina? Oh, ini sendalnya. Lina? Lina! Lina! Lina kemana? Lina! 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 Lina diculik, gak ada. Lina hilang. Mana tuh Lina? Ya Allah. Ada apa teh? Ada apa teh? Ponakan saya ada yang nyulik. Hah? Diculik? Iya. Ini pasti perbuatan Angga. Pasti Angga yang culik Lina. Ayo kita cari Lina sekarang, ayo. Sabar ya Bu, kita akan usahakan mencari Lina sampai ketemu. Sepertinya arahnya ke sana. Ayo kita cari. Ayo Bu, kita cari ke sana Bu. Ayo Bu. Ayo. Saya mencari Lina bersama warga, tapi Lina tidak diketemukan, Mbak. Apakah ibu sudah mencoba lapor polisi saat itu? Sudah, Mbak. Besoknya saya langsung melapor ke polisi, Mbak. Dan polisi sudah mencari anak saya. Saat itu, apakah ibu mencurigai Angga? Angga yang menculik anak ibu? Saya mencurigai dia, Mbak. Pasti dia yang menculik Lina, Mbak. Lalu Bu, bagaimana dengan pencariannya, Bu? Apakah dia berhasil diketemukan? Maaf, Mbak, maaf. Saya nggak kuat, Pak, maaf. Udah, Bu. Pelan-pelan aja, Bu. Ibu. Saya nggak kuat, Pak, maaf. Ibu tenangin diri dulu, Bu. Jangan dipaksakan loh, Ibu. Kalau Ibu nggak kuat, Ibu nggak usah cerita. Anak saya diketemukan, Mbak. Tapi dalam keadaan tidak bernyawa. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lina, ayo bangun Lina, ayo bangun. Lina! Kenapa kamu ninggalin ibu dengan cara seperti ini, Nak? Kenapa? Kenapa, Lina? Lina bangun. Ibu gak mau sendirian, gak ada yang nemenin ibu lagi. Lina, ayo bangun, bangun, Nak. Bangun sayang, bangun. Lina. Lihat anak saya, Mbak. Dikejeburkan di telaga, Mbak. Sadis banget yang membunuh anak saya, Mbak. Ibu, saya turut berduka, Ibu. Tapi saya yakin Ibu tuh kuat. Ibu harus kuat ya, Bu. Ibu pasti bisa melalui ini, Bu. Ya, Mbak, makasih. Bu, apakah polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku pembunuhan anak Ibu? Iya, Mbak. Polisi berhasil menangkap pembunuh itu, Mbak. Siapa, Bu? Siapa pelakunya? Apakah Angga pelakunya, Bu? Bukan, Mbak. Kamu benar-benar kurang ajar.
kelihatannya orang baik, tapi ternyata kamu membunuh calon menantu kamu sendiri. Puas? Hah? Puas kamu ngebunuh anak saya? Puas kamu bikin saya menderita? Puas kamu sekarang? Saya nggak akan pernah maafin kamu. Ibu sabar, Ibu. Ibu jangan main hakim sendiri. Biar hukum yang membalas. Serahkan saja sama kami. Saya benar-benar gak nyangka sama kamu. Salah apa anak saya? Kamu bunuh anak saya. Kamu tega menghabisi nyawa anak saya. Kamu mau tahu gimana saya bunuh anak kamu? Kurang ajar! Gimana? Seru kan? Harusnya aku ajak kamu sekalian. Sakit jiwa Kanda, kamu tega! Bu, Ibu tenang, Bu. Biarkan hukum yang membalas. Ibu jangan main hakim sendiri. Ayo jalan. Permisi. Saya sumpahin, biar kamu dapat balasan yang setimpal. Kamu membusuk di penjara. Saya benar-benar marah sama ibunya Angga, Mbak. Dia tega membunuh anak saya dengan sadis. Dia tidak punya hati, benar-benar sakit jiwa. Saya menyesal, Mbak, telah menjodohkan anak saya dengan anak dia. Ternyata perjodohan ini membawa maut buat anak saya, Mbak. Sabar, Ibu. Sebagai seorang ibu, saya bisa merasakan kesedihan yang Ibu Tuti rasakan. Karena kehilangan anak itu adalah hal yang paling menyakitkan untuk ibu manapun, Bu. Ibu kami semua mendoakan agar arwah almarhumah Lina bisa tenang di sana, Bu. Dan agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Yang kuat, Bu. Mbak, iya. Kalau boleh tahu, Bu, bagaimana dengan nasib Angga setelah semua ini? Angga dibawa bapaknya ke luar negeri, Mbak. Karena dia malu dengan kejadian ibunya ini. Dan Angga pun sangat terpukul dengan meninggalnya Lina. Ibu Tuti, sekali lagi, Bu, terima kasih, Bu. Sudah berani untuk mengungkapkan kisah ini. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, Bu. Dan kita semua mendoakan agar arwah almarhumah Lina bisa tenang di sana, Bu. Dan kami yakin ada kebahagiaan yang dipersiapkan untuk Ibu. Amin, Mbak. Setelah semua cobaan yang maha berat ini. Amin. Terima kasih ya, Mbak. Pemirsa, semoga kisah Ibu Tuti pada hari ini bisa menjadi sebuah pelajaran yang berharga bagi kita semua. Ibu Tuti tak pernah menyangka bahwa perjodohan yang ia restui itu justru membawa anak tercintanya ke pelukan maut. Kendati demikian, Ibu Tuti tetap tegar menjalani harinya, meski dengan luka yang berdarah di hati. Karena tak ada luka yang lebih mengoyak daripada kehilangan anak akibat keputusan yang diyakini demi kebaikan. Terima kasih telah menyaksikan Catatan Hati dan sampai jumpa pada episode lain yang juga menginspirasi.